Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Semesta, apa kabar? Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melakukan perbincangan santai mengenai topik perayaan Hari Raya Siwulatri. Perbincangan kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, saya Iko Mangtudadika, dan narasumber kali ini yaitu salah satu guru agama SMK Negeri 1 Sawan, Pak Wayan Widiase, SAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu pagi ini. Bagaimana kabar Bapak? Baik, Asdun Karu baik. Oke. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan perbincangan santai mengenai perayaan Hari Raya Siwulatri. Untuk itu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait Hari Raya Siwulatri kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebenarnya bagaimana makna Hari Raya Siwulatri menurut Bapak dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam wawancara podcast pada hari ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Siwulatri itu sendiri. Warga Semeksa SMK Negeri 1 Sawan yang berbahagia, bahwasannya ketika kita membicarakan perayaan agama Hindu yang salah satunya adalah perayaan Hari Raya Siwulatri, tentu perayaan ini menjadi salah satu perayaan yang sangat spesial sekali. Kenapa dikatakan sangat spesial? Bukan berarti perayaan-perayaan yang lain itu tidak menjadi suatu perayaan yang spesial. Tetapi perayaan Hari Raya Siwulatri ini memberikan suatu pemaknaan tersendiri bagi umat manusia, terutama berkaitan dengan masalah peleburan dosa dari setiap manusia itu sendiri. Jadi pada intinya adalah perayaan Siwulatri ini menjadi perayaan yang sangat spesial dikarenakan di dalamnya memberikan suatu pemaknaan tentang peleburan dosa. Nah, kenapa peleburan dosa itu dilaksanakan pada pelaksanaan Hari Raya Siwulatri itu sendiri? Nah, disinilah kita akan kupas lebih dalam mengenai tentang pemaknaan itu. Secara mendasar, sekali lagi secara mendasar, Siwulatri itu ya kalau kita lihat secara etimologisnya, kalau kita lihat secara semantiknya, bahwa Siwalatri itu terbagi menjadi dua kata, yaitu dari urat kata siwa dan latri. Siwa itu artinya memaafkan, ya suka memaafkan, kemudian bisa juga diartikan sebagai pemberi harapan, juga bisa diartikan sebagai kebahagiaan. Sedangkan latri itu artinya malam. Jadi Siwulatri itu artinya adalah malam siwa yang memberikan suatu pemaknaan tentang kita bisa memberi atau diberi sebuah harapan kebahagiaan terkait dengan kita mampu memaafkan satu sama lain, kemudian kita mampu memahami pemaknaan tentang kejatian diri kita sendiri terkait dengan manusia, diri kita sebagai manusia, di mana kita mampu merenungkan diri kita sendiri sebagai manusia. Sehingga dari perenungan inilah nanti kita akan bisa maknai sebagai sebuah makna peleburan daripada segala dosa yang kita laksanakan setiap perayaan Hari Raya Siwulatri itu sendiri. Nah, tentu dasar filosofisnya, sekali lagi dasar filosofis perayaan Siwulatri ini itu ada dalam kitab-kitab Purana. Salah satunya adalah Siwa Purana, Padma Purana, Skanda Purana. Kan begitu? Tuh. Nah, perayaan Hari Raya Siwulatri ini di dalam Padma Purana pada bab 239 atau 239, di mana bagian yang tertuang di sana menjelaskan tentang
perayaan Siwolatri yang jatuh pada bulan ke-7 atau sering disebut dengan bulan Megah, Paruh, Gelap, Panglong ke-14 atau sehari sebelum Tilem ke-7. Itu dijelaskan dalam kitab Padma Purana pasal 3, bab 239 pasal 3, dan pasal 4 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tentang bagaimana proses pelaksanaan Hari Raya Siwolatri itu sendiri yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu dimanapun berada. Yang salah satunya menjelaskan tentang peleburan dosa di pasal 4 tersebut, di mana orang-orang Papa ya dapat melakukan peleburan dosa pada saat malam Siwolatri ya dengan melakukan suatu proses keagamaan yang mana proses itu kita lakukan melalui japa, yoga, dan samadhi. Yang salah satunya yang perlu kita pahami dalam perayaan Siwolatri itu adalah menyebut nama Siwa itu sendiri pada saat itu. Nah, selain daripada Padma Purana juga dijelaskan dalam Purana yang lain, yaitu Skanda Purana. Dalam kitab Skanda Purana ini, di mana diceritakan salah satunya adalah Prabu Daksa yang notabene adalah sebagai mertua daripada Siwa itu sendiri, yang mana antara Daksa dan Siwa itu mengalami suatu ketidakharmonisan. Di dalamnya, di suatu ketika Daksa itu melaksanakan yajna besar, tetapi Siwa itu tidak diundang. Tetapi Siwa itu pun datang ke acara Daksa itu. Nah, karena tidak diundang, maka Daksa itu mencoba menjas Siwa itu sendiri ke bahasa-bahasa yang negatif. Sehingga pada saat itu pula lah terjadi pertikaian yang panjang, ya perperangan, sehingga terjadinya yang menyebabkan Daksa itu meninggal. Nah, suatu ketika itu pula Siwa itu ingin menghidupkan kembali Daksa itu sendiri, ya tetapi kepala Daksa itu telah dibuang dalam api sehingga tidak bisa kembali dihidupkan. Lalu bagaimanakah caranya? Maka menggunakanlah kepala kambing sebagai penggantinya. Nah, pada saat itulah Daksa itu tahu menyadari dirinya sendiri sudah salah kepada Siwa dan menjadi penyembah Siwa. Begitu juga Nandi gitu ya. Seorang Wisya yang dulunya adalah kurang memiliki kurang mampu, tetapi begitu dia menyembah Siwa dengan selalu membersihkan kuil Siwa dan lingga Siwa, ya beliau itu diberikan anugerah yang sangat luar biasa, dari miskin yang tidak punya menjadi kaya. Menjadi dia memiliki sesuatu harta dalam hal ini. Nah, jadi perayaan Siwolatri itu ya kalau kita tarik bahwa suatu perayaan di mana kita mampu merenungi segala sesuatu tentang kehidupan kita, ya agar di kehidupan berikutnya mampu kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, peleburan dosa seseorang atau peleburan papa seseorang intinya kan pada perenungan itu sendiri. Intinya kan ada pada mulat sariri itu sendiri. Kan mulat sariri itu atau perenungan itu kan tidak pada hari raya Siwolatri saja, kan begitu. Perenungan-perenungan yang harus kita lakukan itu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan itu semestinya harus kita lakukan setiap hari, setiap detik, setiap saat. Kita menganggap bahwa perayaan Siwolatri itu kita rayakan setiap saat, setiap detik.
sehingga kita mampu merenung tentang diri kita sendiri terkait dengan apa yang kita lakukan, terkait dengan tingkah laku perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Oke. Sebagai Bapak kan tadi sudah menjelaskan Siulatri itu adalah malam penebusan dosa. Jadi apakah dosa kita akan hilang atau lenyap ketika melakukan malam Siulatri? Bagaimana itu, Pak? Oke, baik. Malam peleburan ketika kita menyebutkan kata melebur, berarti kita bukan diartikan bahwa dosa yang jelek itu, dosa yang salah itu akan hilang. Tetapi suatu perbuatan, ya suatu perilaku itu akan selalu melekat pada kehidupan kita. Nah, ketika kita lihat dalam cerita Mahabharata, terutama pada bagian cerita Swarga Parwa ketika Dharmawangsa itu mencari adik-adiknya ke surga tidak ditemukan, tetapi dia menemukan adik-adiknya ada di neraka. Dan sampai sebuah pemaknaan di mana Dharmawangsa itu sendiri yang dikategorikan sebagai orang Dharma juga kena imbas dari perbuatan yang dia lakukan, terutama perbuatan buruk yang dia lakukan ketika masa perang terjadi, di mana ketika itu beliau itu mengucapkan pembohongan atau melakukan pembohongan terkait dengan matinya Aswatthama itu sendiri. Gitu. Nah, dari perbuatan itulah Dharmawangsa itu sendiri kena imbas dari kebohongannya itu sendiri. Nah, tetapi konteks peleburan, sekali lagi konteks peleburan di sini, kalau saya contohkan ibarat air garam, ya ibarat air garam atau garam yang dimasukkan ke dalam air, begitu diisi air kembali, ya maka rasa garam itu akan hilang. Tetapi zat garam yang ada di dalam air itu masih tetap. Itulah yang dimaksud dengan peleburan. Jadi bagaimana perbuatan-perbuatan yang buruk itu ya kita lebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini dijelaskan pula dalam kitab Sarasa Muscaya pasal 2. Risakuhing sarwa buddha unang gumawesaken sube karma. Pengentas akene asube karma maring sube karma ike pahalaning dadi wang. Artinya adalah setiap makhluk hidup tidak terkecuali manusia ya melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Artinya setiap makhluk hidup itu melakukan perbuatan itu, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Asurit sampat maupun dawi sampat. Kan begitu? Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana seseorang itu atau manusia itu mampu melebur perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah pahalanya menjadi seorang manusia. Nah, pada perayaan Siwolatri di sini adalah itu konteksnya. Ya, perayaan Siwolatri itu konteksnya adalah bagaimana melebur perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang negatif itu ke dalam perbuatan yang baik. Nah, konteks peleburan di sini kita lakukan melalui perenungan. Gitu. Kita lakukan melalui perenungan. Merenung di sini kalau kita artikan lebih dalam agama inilah mulat sarire. Ya, mulat sarire melihat sesuatu perbuatan apa yang kita sudah lakukan gitu. Ya, apa yang kita sudah lakukan. Nah, itu pertama. Kedua, kalau kita lihat dari sisi astronomi sekarang, bahwasanya malam Siwolatri yang jatuh pada Sasih Kapitu, dalam bahasa Warige disebut dengan bulan Maga, di mana
perayaan Saraswati itu jatuh di paruh ke-14 bulan gelap atau sehari sebelum tilem, di mana posisi antara matahari, bumi, dan bulan. Ini kalau kita lihat dari teori geometris, maka dia sejajar. 180 derajat dia. Artinya lurus dia. Di sini matahari, anggap di sini adalah bumi, di sini adalah bulan. Ketika dalam posisi lurus seperti ini, maka akan terjadi kegelapan. Di mana posisi edar bulan itu ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Putarannya adalah ke kiri. Ada sebelah kiri. Sehingga matahari itu tidak mampu menyinari bulan sendiri. Karena terjadinya bulan purnama itu akibat dari apa? Ditutupinya oleh bumi ya terhadap bulan itu sendiri. Terjadinya juga bulan purnama akibat dari sinar matahari yang memberikan cahaya kepada bulan itu sendiri. Kan begitu? Nah, pada sasih kepitu, letak matahari, bumi dan bulan ini sejajar. Geometris dia. Ya, 180 derajat dan sangat dekat. Ya, antara bulan, bumi dan matahari. Ini sangat dekat. Nah, dari teori ini kita bisa tafsirkan bahwa matahari ketika posisi matahari, bumi, dan bulan ini semakin dekat, otomatis bulan itu akan tertutupi oleh bumi itu sendiri kan, tertutupi, tidak mampu memberikan, karena bulan itu jauh lebih kecil ketimbang bumi sendiri dan matahari itu sendiri, sehingga tidak bisa tersinarkan. Itu pertama. Kedua, tidak hanya bumi saja yang memiliki gaya gravitasi. Bulan juga punya gaya gravitasi. Nah, teori bulan purnama dan bulan gelap kan begitu. Kalau bulan gelap, maka gravitasi itu ya akan terjadi terbalik dengan bulan purnama. Kalau di bulan purnama, maka dia akan menarik. Kalau di bulan mati, maka dia akan melepas. Itu bisa kita lihat dari pantai. Ciri-ciri yang ada di pantai. Ketika bulan purnama, maka pantainya akan sampai ke pesisir, kemudian kalau di bulan mati, maka dia akan ke dalam. Pasang dan surut, kan begitu. Ya. Ini kita bisa jadikan sebagai pemaknaan bahwa peleburan dosa itu adalah melepas. Sama seperti di tilem itu sendiri. Sifat tilem itu sendiri artinya apa? Melepas. Melepas segala sesuatu, hal-hal yang bersifat negatif. Ya, melebur segala sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi dari ciri-ciri ini sudah kita bisa memaknai bahwa gravitasi bulan ketika bulan mati itu adalah berfungsi untuk menarik segala sesuatu ya yang ada di muka bumi ini sendiri. Apalagi pada saat bulan ke-7, bulan Maga itu posisi bulan itu sangat dekat dengan bumi. Dengan bumi. Ini sangat memungkinkan sekali bagi orang-orang untuk bisa melepas segala sesuatu, merenungkan dengan cara melebur segala sesuatu perbuatan atau perilaku-perilaku yang sifatnya negatif. Sama seperti itu. Logikanya, kenapa di bulan mati atau di bulan di tilem, kan logikanya adalah seperti itu. Tidak di bulan terang. Kan begitu pertanyaannya kan? Ya. Kenapa tidak di bulan terang? Kenapa harus di bulan mati? Teorinya adalah teori astronomi dan teori daripada
geometri itu sendiri menjadi dasar kenapa kita merayakan di saat bulan mati seperti itu. Oke. Ya. Jadi untuk peleburan dosa itu tidak ada Erat kaitannya erat, ya. Erat kaitannya dengan Buana Agung. Peleburan dosa itu sebenarnya bagian daripada dasar filosofis bagaimana sesuatu hal yang negatif itu kita lebur ya ke dalam suatu perbuatan yang positif. Sehingga perbuatan-perbuatan yang negatif itu dapat kita hindarkan, dapat kita satukan dengan perbuatan yang baik begitu. Itu peleburan dalam konteks tingkah laku. Kalau kita ilmiahkan seperti tadi, seperti air yang diisi garam, kemudian diisi air, maka rasa garam itu akan hilang, tetapi zat garam itu masih ada di dalam. Begitu juga perbuatan. Nah, ini pula kita berikan sebagai contoh ya, terkait dengan bagaimana perbuatan baik dan perbuatan buruk itu sendiri. Ini sebagai salah satu kajian ilmiah bagi kita di Hindu ya untuk bisa merenungkan dan memaknai perayaan Siwulatri itu sendiri. Ada seorang dokter yang tidak hanya berposisi sebagai dokter, tapi beliau itu juga sebagai seorang dosen. Namanya adalah Mukidi. Suatu ketika dia mengajar di ilmu kedokteran dan materi yang disampaikan ketika itu adalah mengenai tentang kematian begitu. Nah, singkat cerita, ada salah satu mahasiswa yang bertanya kepada dosennya atau kepada Mukidi itu sendiri, kemana roh itu setelah kematian? Nah, dosen ini pun tidak bisa menjawab, atau Mukidi ini tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswanya. Nah, tetapi ini pula lah yang melatar belakangi dosen ini atau Mukidi ini melakukan riset, melakukan penelitian kepada seluruh pasien yang telah dinyatakan oleh rumah sakit meninggal, tetapi dia bisa hidup kembali. Setiap rumah sakit disurati untuk menanyakan apakah di rumah sakit A ini ada pasien yang pernah mati tetapi hidup kembali begitu. Nah, singkat cerita, Mukidi ini mendapatkan orang-orang yang mau diwawancarai begitu. Ya, dari 100 narasumber, ya hampir 84% itu mengatakan sesuatu yang sama, di mana salah satunya adalah ketika dia meninggal itu dia ada di melayang-layang dan melihat tubuhnya di bawah. Nah, terlepas dari kemudian yang kedua, dia masuk ke dalam ruang yang gelap. Dari ruang yang gelap ini masuk ke ruang yang lebih terang. Di ruang yang lebih terang inilah, menurut cerita Mukidi dari wawancara beberapa pasien itu mengatakan bahwa dia melihat segala perbuatannya yang dia pernah lakukan di masa hidupnya. Perbuatan baiknya kelihatan, perbuatan buruknya kelihatan, mencurinya kelihatan, pernah selingkuh dia kelihatan. Begitu hasil riset yang dilakukan oleh Mukidi. Nah, dari cerita ini riset ya, judul bukunya Afterlife gitu. Jadi hidup setelah kehidupan. Gitu. Cerita ini sebagai dasar ya kita mencoba merenungkan kan gitu terkait dengan perayaan Siwulatri itu sendiri. Bahwa
peleburan dosa, kan begitu? Ya, peleburan dosa sebagai salah satu perayaan yang datang setiap tahun sekali, memberikan sebuah pemaknaan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita diberikan kelebihan yaitu berpikir. Semestinya kita mampu melakukan sesuatu hal yang baik seperti itu. Nah, jadi gambaran itu sebagai sebuah dasar ilmiah bahwa perbuatan yang kurang baik itu pun nanti akan kelihatan. Ya kan? Perbuatan yang baik atau positif pun akan kelihatan. Cuman ketika kita tinjau dari sisi cerita-cerita yang ada dalam lontar-lontar Bali, terutama lontar Atma Prasangsa gitu. Sana pasti akan tiba saatnya suatu perbuatan buruk itu akan kita dapatkan, suatu perbuatan yang baik itu pun kita akan peroleh. Tergantung sekarang sejauh mana volume perbuatan manusia itu sendiri, ya baik itu volume yang baik maupun yang negatif. Jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, dosa kita itu tidak sepenuhnya hilang. Jadi tergantung dosa perbuatan. Itu tidak bisa dihilangkan. Tergantung perbuatan kita. Tergantung sendiri. Bagaimana kita mampu melebur perbuatan yang negatif itu ke dalam perbuatan yang baik. Itu jelas disampaikan dalam Sarasa Mustahil pasal 2. Jadi setelah kita meninggal, jadi dosa kita atau dosa dan perbuatan baik kita itu kelihatan, Pak, ya? Tetap akan terlihat perbuatan baik dan perbuatan itu kan hasil daripada riset kan gitu. Hasil dilakukan riset oleh Mukidi, salah satu seorang dokter di sana berkaitan dengan orang yang pernah meninggal atau kita sering sebut dengan mati suri begitu. Itu ya. Nah, jadi, di dalam cerita agama ini banyak kok itu ada gitu. Jadi untuk mati suri itu gimana itu, Pak? Nah, kalau mati suri itu kan mati yang mana orang sudah seperti layaknya mati beneran. Kan begitu. Lalu ketika dia hidup kembali dalam cerita tadi, Mukidi itu dalam life after life itu juga diceritakan di mana dia masuk pada ruang yang bercahaya, dapat melihat dan mampu melihat segala perbuatan. Begitu kembali naik tingkat, dia kembali menemukan ruang tersendiri yang tertutup. Ya, yang tertutup. Di sini dia atau seorang, anggap saja di di Yamaloka lah kalau kita dalam bahasa agama Hindunya, mengatakan bahwa belum saatnya kamu datang ke sini. Pada saat itu dia kembali ke tubuhnya dan hidup kembali. Nah, itu cerita dari seorang dokter yang bernama Mukudi. Itu adalah salah satu dokter yang betul-betul mengkaji tentang kematian begitu. Nah, dengan melakukan riset kepada orang-orang yang telah meninggal atau mati suri itu sendiri. Jadi kan di agama Hindu itu kan saya punya cerita, Pak, tentang cerita Lobdaka itu. Kan itu kan ceritanya mengenai kisah Siulatri itu, Pak. Gimana itu ini, Pak? Ya, selain daripada kitab-kitab Purana yang Bapak sebutkan tadi, kitab-kitab yang berbasis pada kitab lokal jenius seperti si Lubdaka itu yang tersusun dalam kitab Siwulatri Kalfu namanya, itu adalah salah satu kitab yang dikarang oleh Empu Tanakung gitu. Ya, Empu Tanakung, di mana cerita itu menyampaikan tentang perjalanan seorang Lubdaka sebagai seorang pemburu, di mana Lubdaka itu sebenarnya adalah berarti sebagai seorang pemburu kan begitu. Nah, di dalam cerita itu mengatakan ketika Lubdaka itu berburu ke tengah hutan, dan Lubdaka itu sendiri adalah profesinya sebagai seorang pemburu.
suatu ketika dia berburu ke hutan tepat pada sasih kepitu, paruh tanggal ke-14, mege ke-14 atau istilah wariganya itu adalah panglong ke-14, ping 14, ya. Di sana Lubdake itu mencari buruannya di tengah hutan, tetapi sampai masuk ke dalam dia tidak menemukan hasil apapun. Nah, karena sudah malam, kan begitu, maka Lubdake itu tidak pulang. Kemudian Lubdake itu karena merasa nyawanya itu terancam oleh binatang-binatang buas, maka dia naik ke pohon bile begitu. Tanpa dia sadari, di pohon bile itu dia terus memetik pohon bile itu sebanyak 108 ya, 108 sampai dia pagi. Kenapa dia memetik itu? Dasar pemikiran si Lubdake di sini supaya dia tidak tidur. Kalau dia tidur pasti dia akan jatuh kan begitu logika sederhananya. Maka dia terus memetik sampai dengan pagi daun bile itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu diceritakan ada lingga siwa. Petikan dari daun bila inilah mengenai lingga siwa itu sendiri begitu. Nah, singkat cerita sampai dengan pagi dia pulang tidak bawa buruan. Nah, kemudian Lubdake ini mengalami sakit. Sampailah Lubdake ini meninggal. Pada saat itu roh Lubdake ini atau atma sang Lubdake ini dijemput oleh Betara Yama, akan mau dimasukkan ke neraka loka. Tetapi pada saat itu pula datanglah Dewa Siwa untuk membebaskan Lubdake itu. Nah, karena Yama ini tidak terima, maka terjadilah peperangan antara Yama dan Siwa itu sendiri. Lalu dikalahkanlah Yama itu sendiri begitu ceritanya. Nah, di dalam perkelahian itu sendiri dan di saat memang Yama itu sudah mengakui kekalahannya, di sanalah Yama menyampaikan kenapa orang yang berdosa ini harus dibebaskan begitu. Lalu jawaban Siwa adalah dia telah menyembahku pada saat aku melakukan tapas madi di malam malam Siwolatri itu sendiri, tepat pada sasih kepitu panglong ping 14. Itu merupakan hari daripada peyogaan aku, begitu kata-kata. Sehingga di saat itulah atma sang Lubdake itu dijemput oleh Widodari. Ya, dijemput oleh Widodari. Nah, lalu bagaimana kita mengejawatahkan kan itu perayaan Siwolatri dalam konteks tradisi keagamaan kita di Bali kan begitu. Maka kita lakukan di suatu pura. Ya, kita lakukan di suatu pura dengan membuat sarana prasarana upacara sebagai simbol. Lalu apa yang kita gunakan lingga itu sebagai atau siwa lingga? Ya, di mana di dalam cerita itu disampaikan bahwa menyentuh lingga siwa atau bile itu menyentuh lingga siwa itu. Nah, maka di Bali kita kenal ya dengan salah satu upukari yang kita buat yaitu sesayut Siwolingga namanya. Jadi pada perayaan Siwolatri semestinya
harus ada yang namanya sesayut siwa lingga, pengganti dari lingga siwa itu sendiri. Karena tidak mungkin kita menyamakan dengan tradisi-tradisi India. Kita menggunakan tradisi-tradisi yang berbasis kepada lokal genius, yaitu menggunakan upekara sebagai sarana di mana ada upekara yang disebut dengan sesayut siwa lingga. Itulah yang kita gunakan sebagai media ya dalam perayaan Hari Siwa Latri itu sendiri. Saya mendengar cerita Silup Dake ini udah dari kecil. Ya. Bagus ceritanya, Pak. Ya. Nah, singkat cerita seperti itulah ceritanya begitu. Jadi seumpama kita kan mengikuti Siwa Latri selama setengah hari kan, mengikuti Siwa Latri itu kan 24 jam, Pak. Kita boleh mengikutinya selama 12 jam. Pak, perayaan Siwa Latri sejatinya dalam kitab Padma Purana, tadi saya lupa menyampaikan sedikit, dalam Padma Purana itu pada pasal keempatnya bagian Uttara Kanda bab 239 di sana menjelaskan 4 yama. 4 yama. Jadi 1 yama itu sama dengan 3 jam. Jadi 3 dikalikan berapa? 1 yama itu sama dengan 3. Berarti ada 12 jam. Kan itu. Berarti dari kalau malamnya yang dijadikan sebagai parameter utama perayaan Siwa Latri atau yang disebut kita jagre gitu, maka 12 jam itu sebagai salah satu patokan bagi umat Hindu itu sendiri merayakan Hari Raya Siwa Latri. Nah, 12 jam yang mana? Bukan dari pagi, tapi dari jam 6 sore sampai dengan paginya. Dari 6 sore menuju pagi jam 6 pagi besok harinya. Itu yang dikategorikan sebagai 4 yama. Ya, 4 yama, 1 yama itu sama dengan 3 jam. Jadi 12 jam itu sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai jagre atau tidak tidur. Kemudian tambahannya lagi kan ketika masuk perayaan Hari Raya Siwa Latri itu sendiri, itu kita lakukan upawasa. Itu kita lakukan monobrata, terutama upawasa. Nah, ini terkait juga cerita Lup Dake pada saat melakukan perjalanan ke hutan dalam mencari buruannya. Dia kan tidak makan dari pagi sampai dengan besok hari itu sendiri. Dia begitu. Puasa lah. Dia puasa. Inilah dijadikan sebagai patokan kenapa kita harus berpuasa. Kemudian monobrata. Kan begitu, tidak berbicara. Ini juga berkaitan dengan cerita Lup Dake itu sendiri, di mana ketika dia memburu sesuatu, maka dia tidak boleh berbicara. Kan itu logika sederhana tidak berbicara. Kalau dia berbicara, maka buruannya pasti akan pergi. Begitu. Maka konteks itulah dijadikan sebagai dasar, atau filosofis itulah dijadikan dasar jagre, monobrata, dan upawasa kita. Nah, tentu dalam konteks kita melakukan peluburan dosa, di mana kita harus introspeksi diri, merenungi diri, kan harus kita lakukan yang 3 itu. Ya, brata, monobrata, kan itu, upawasa dan jagre harus kita lakukan. Kan tidak mungkin kita tidur untuk merenung. Apa yang kita renungkan kalau kita tidur? Merenung itu adalah kita memikirkan segala sesuatu terkait dengan perilaku dan tingkah laku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke. Baik Pak, terima kasih sudah menjelaskan sangat detail. Dan pertanyaan saya yang kedua yaitu, apa saja sih syarat-syarat untuk melakukan Siwa Latri? Ya, kalau kita masuk dalam beberapa teks lontar tadi yang sudah saya sebutkan dalam kitab Padma Purana terutama, di mana syarat utama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita merenungi. Ya, merenung
memikirkan tentang diri kita sendiri terkait dengan perilaku dan tingkah laku apa yang kita sudah lakukan. Apakah baik, apakah buruk, kan seperti itu syarat pertama sebagai dasar filosofis mengenai tentang peleburan dosa. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah di mana ketika kita merenung itu kita melakukan yang namanya jagre, ya kita lakukan yang namanya upawasa, kita lakukan yang namanya monobrata. Ya, itu persyaratan yang paling utama dilakukan oleh seseorang ketika melakukan perayaan Siwolatri begitu. Di mana juga dijelaskan dalam Padma Purana di kitab yang sama pasal 5-nya ya. Itu dikatakan mengalahkan dari segala sesuatu aktivitas spiritual yang kita lakukan. Mengalahkan pasal 5-nya. Kenapa kita bisa dikatakan sedemikian rupa di pasal 5? Kan jelas dengan merenungi segala sesuatu, ya, merenungi terutama tingkah laku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari. Sudah barang tentu kita akan mewujudkan kebahagiaan, kedamaian. Kan begitu? Tidak mungkin orang yang merenung tentang sesuatu yang dia lakukan, mulat sehari tentang sesuatu yang dia lakukan, itu akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Pasti akan berimplikasi pada suatu keadaan yang lebih baik atau suatu keadaan yang positif. Di dalam pelaksanaan yadnya pun harus seperti itu kan kita di Bali. Kita yadnya apa yang kita lakukan itu akan memiliki manfaat yang satwika ketika kita mampu merenungi filosofis daripada pelaksanaan itu yadnya itu sendiri. Itu syarat-syarat yang utama yang harus diperhatikan oleh orang yang akan melaksanakan perayaan Siwolatri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Lalu bagaimana ketika ada seseorang dia itu sebel atau cuntake dalam ada kematian tuh. Kalau yang perempuan itu datang bulan, apakah kita bisa mengikuti Siwolatri? Siwolatri itu dapat dilakukan oleh semua orang dalam keadaan dan kondisi apapun. Cuman kita harus melakukan di mana. Kan begitu? Nah, kalau kita sudah tahu cuntake, sudah barang tentu kita lakukan di rumah. Ya, apakah di Sanggah Meraja, kan begitu. Apakah mungkin kita membuat areal tersendiri di rumah yang kita kondisikan supaya areal itu hening, apa kita lakukan di kamar suci, kan begitu. Kan tempat-tempat kita itu kan tidak ada batas hukum-hukum yang berlaku secara adat, secara tradisi-tradisi lokal yang kita ada di Bali, kan begitu. Tapi kalau kita lihat secara konteks keilmiahan, ya yang namanya datang bulan itu kan ilmiah. Itu sudah sudah bawaan dari seorang perempuan di mana datang bulan itu pasti akan selalu hadir setiap bulan. Kan itu datang setiap bulan. Dan bahkan dikatakan bahwa kalau tidak datang bulan itu sebenarnya orang yang tidak normal. Orang itulah sebenarnya orang yang cuntake begitu. Dalam lontar catur patake yang menjelaskan tentang kaitannya bagaimana cuntake itu sendiri. Ya, orang yang meninggal juga sama kan begitu. Itu kan bagian daripada siklus kehidupan, ya kan. Lahir, hidup dan mati itu kan bagian. Nah, kesebelan ini kan diakibatkan dari orang lain karena rasa kita itu kehilangan, ditinggalkan oleh seseorang. Kalau orang yang menstruasi itu kan dulunya ditakutkan nanti darah itu jatuh di area pura, kan begitu. Nah, itulah menjadi aturan awig-awig kita di Bali khususnya bagi orang yang cuntake, bagi orang yang sebel gitu loh.
itu tidak boleh datang ke pura, terutama pura-pura besar. Itu sistem adat, sistem kelembagaan yang diatur dalam tradisi adat kita. Apakah agama melarang? Agama tidak pernah melarang, karena itu bagian daripada siklus yang ada di setiap manusia seperti itu. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak sangat lengkap dan bermakna bagi saya dan para penonton kali ini. Terima kasih juga karena Bapak telah meluangkan waktu kepada saya pada acara kali ini. Sebelum kita tutup pembicaraan santai kali ini, izinkan kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.